Salam, selamat datang di pembelajaran pengantar ekonomi mikro ini. Topik yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah mengenai 4 macam struktur pasar. Jenis pertama dari struktur pasar yang kita bahas adalah persaingan sempurna. Kita tahu salah satu keputusan yang paling penting yang dilakukan setiap manajer perusahaan adalah penentuan harga produk perusahaan. Terkait pembuatan keputusan ini, sebenarnya ada 3 faktor dasar untuk dipertimbangkan, yaitu biaya, permintaan, dan struktur pasar. Kadang-kadang ketiga faktor ini disebut juga sebagai biaya, pelanggan, dan persaingan. Terkait struktur pasar, kita dapat katakan bahwa struktur pasar menggambarkan lingkungan kompetitif suatu barang dan jasa dijual di pasar. Kita tahu pasar itu terdiri dari semua pembeli dan penjual yang ingin dan mampu membeli atau menjual suatu produk tertentu. Para penjual dan pembeli ini terlibat dalam transaksi barang dan jasa di pasar, termasuk penjual atau pembeli yang potensial. Struktur pasar didasarkan pada 4 karakteristik. 1. Jumlah penjual dan pembeli yang aktif bertransaksi di pasar, dan juga penjual dan pembeli yang potensial masuk atau keluar dari pasar. 3. Sifat produk homogen, identik atau berdiferensiasi. 3. Akses penjual dan pembeli akan informasi pasar. Dan terakhir 4. Kondisi masuk dan keluar perusahaan ke pasar atau dari pasar. Struktur pasar ini berdampak pada antara lain harga-harga barang dan jasa yang dibayarkan para konsumen, tersedianya barang dan jasa yang cukup di pasar serta kualitasnya, dan tingkat pemakaian sumber daya oleh para perusahaan. Didasarkan pada karakteristik tadi, kita dapat bagi struktur pasar atas 4 macam atau 4 jenis, yaitu persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Modul ini membahas struktur pasar persaingan sempurna. Dalam modul-modul lain kita akan bahas struktur pasar lainnya. Persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk yang homogen atau identik. Artinya, produk yang dijual satu perusahaan tidak berbeda sama sekali dengan produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan lain. Yang kata lain, produk-produk yang dijual perusahaan-perusahaan bersubstitusi sempurna satu sama lainnya. Sebagaimana teori pada umumnya, teori pasar persaingan sempurna didasarkan pada 4 asumsi pokok. 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak. Makna banyak di sini, setiap perusahaan menjual sebagian kecil dari output pasar, dan juga setiap konsumen hanya membeli sebagian kecil dari total pembelian pasar. 2. Produk homogen. Artinya output yang dijual setiap perusahaan adalah sama dengan output perusahaan lainnya dalam pasar. 3. Para penjual dan pembeli mengetahui semua informasi yang relevan mengenai harga, kualitas produk,
sumber pasokan barang, dan lain-lainnya. 4, perusahaan-perusahaan bebas masuk ke pasar dan juga bebas keluar tanpa rintangan sama sekali. Berdasarkan dua asumsi yang pertama ini, kita dapat katakan bahwa setiap perusahaan dalam pasar atau industri persaingan sempurna adalah pengikut harga, price takers. Secara grafik, perusahaan sebagai pengikut harga ditunjukkan dalam grafik ini. Awalnya bahwa harga pasar dibentuk oleh pasar, yaitu hasil interaksi dari permintaan pasar dan penawaran pasar. Harga keseimbangan yang terbentuk ini menjadi harga yang harus diikuti oleh setiap perusahaan dalam pasar. Andaikan hanya 3 perusahaan dalam pasar, setiap perusahaan ini menjadi pengikut harga pasar ini. Dia tidak bisa menaikkan harga di atas harga pasar ini. Katakanlah perusahaan satu menaikkan harga pasar pada P1, maka semua pelanggan perusahaan ini akan lari, akan beralih ke produk perusahaan lainnya, di mana produk perusahaan lainnya dapat disubstitusikan secara sempurna dengan produk perusahaan pertama ini. Pula perusahaan tidak bisa menetapkan harga di bawah harga pasar. Misalnya guna menggenjot penjualan, dia menurunkan harga pasar. Tapi tindakan ini tidak akan menguntungkan bagi perusahaan dua. Karena pada harga pasar P bar ini, barang-barang perusahaan ini akan juga laku terjual di pasar. Jadi tidak menguntungkan baginya menurunkan harga, menetapkan harga di bawah harga keseimbangan. Jadi demikian setiap perusahaan harus mengikuti harga pasar ini. Jadi setiap perusahaan dalam pasar kompetitif tidak lagi memikirkan harga produk yang akan dijualnya di pasar. Dia bisa fokus pada penjualan yang akan dihadapinya, ya. Dan ingat, di sini entah menjual banyak, entah menjual sedikit, harga produk yang dihadapinya adalah sama, yaitu pada harga keseimbangan pasar ini. Selanjutnya kita bicara mengenai apa yang disebut dengan marginal revenue perusahaan kompetitif. Beberapa konsep kita terangkan di sini, bahwa laba kita tahu adalah selisih antara total revenue dengan total biaya. Total revenue adalah harga kali kuantitas. Sedangkan total biaya adalah biaya tetap plus biaya variabel. Memakai notasi, kita dapat tuliskan TR sama dengan P kali Q, di mana P angka tetap atau konstanta. Jadi kalau kita tuliskan TR sama dengan PQ, P di sini menjadi angka konstan, sedangkan Q adalah variabel yang dapat berubah-ubah. Kalau kita bagi suku-suku persamaan ini dengan Q, TR dibagi Q, PQ dibagi Q, maka kita memperoleh apa yang disebut dengan revenue rata-rata, penjualan rata-rata, atau average revenue. AR sama dengan P, sama dengan harga pasar itu sendiri. Ada lagi konsep yang disebut dengan marginal revenue, yaitu tambahan hasil penjualan, tambahan revenue, ya, per kenaikan satu satuan penjualan. Ya, delta menunjukkan perubahan delta TR per delta Q. Dalam kalkulus, MR itu adalah derivatif atau turunan, ya, turunan dari TR terhadap Q. Sekali lagi, P adalah konstanta. Tentu hasilnya adalah P
yaitu angka konstan. Jadi kita dapat tuliskan dalam perusahaan kompetitif, kita dapat tuliskan bahwa harga pasar sama dengan AR sama dengan MR atau sama dengan permintaan itu sendiri. Secara grafik dia ditunjukkan oleh garis lurus yang datar ini. Sekali lagi, D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Selanjutnya kita dapat lukiskan kurva TR perusahaan kompetitif. Tadi kita tuliskan bahwa TR sama dengan P kali Q, di mana P adalah angka tetap, sedangkan Q adalah angka yang berubah-ubah. Jadi secara grafik, kurva TR itu adalah kurva yang menaik. Kurva yang menaik, yang ditarik dari titik asal. Mengapa? Karena pada penjualan sama dengan 0 atau Q sama dengan 0, tentu tidak ada total revenue. Jadi kurva total revenue itu pasti ditarik dari titik asal ini sebagai garis lurus yang menaik. Dengan rent tadi kita sudah dapat bicara mengenai pricing, ya, itu tujuan pokok setiap membicarakan struktur pasar. Pricing, penetapan harga. Walau tadi kita katakan bahwa perusahaan kompetitif tidak lagi berusaha menetapkan harganya selain mengikuti harga pasar. Tapi tujuan pokok bicara mengenai struktur pasar adalah pricing, menentukan harga produk dengan tujuan mencapai laba maksimum perusahaan. Ada dua pendekatan dalam menentukan laba maksimum dalam perusahaan kompetitif ini, yaitu pendekatan total dan pendekatan marginal. Memakai pendekatan total, kita lukiskan dulu kedua kurva TR dan kurva TC. Tadi kurva TR sudah kita terangkan sebagai garis lurus yang menaik. Kita tahu dalam teori biaya, kurva total cost adalah kurva yang bentuknya seperti ini. Kita tahu mengapa? Karena berlakunya law of diminishing returns, sehingga membentuk kurva dengan pola seperti ini. Laba adalah tentu selisih terbesar TR dengan TC secara grafik. Garis vertikal terpanjang tentu pada titik ini, bukan di titik ini misalnya, atau di titik ini. Ini garis vertikal terpanjang. Kita tahu ternyata pada garis vertikal terpanjang ini, kita tahu bahwa garis singgung pada TC di titik ini sejajar dengan garis TR. Itu sebabnya kita katakan garis vertikal inilah yang terpanjang, dengan arti pada titik output inilah perusahaan mencapai laba maksimum. Tentu perusahaan dapat memperoleh laba 0 saat kurva TC bersinggungan dengan kurva TR. Kalaulah kurva TC di atas kurva TR, tentu struktur ini, ya, struktur biaya dan TR ini akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Karena ini adalah garis yang sejajar, garis singgung pada TC ini sejajar dengan garis TR. Ini kita katakan sebagai kerugian maksimum loss. Memakai angka-angka kita dapat tunjukkan, ya, bagaimana perusahaan menetapkan output yang memaksimumkan laba. Katakanlah harga pasar $18, sehingga total revenue perusahaan ini dapat kita hitung, yaitu 18 kali 0 sama dengan $0, 18 kali 1, 18, 18 kali 2, 36, demikian seterusnya. Andaikan biaya sebagaimana biasanya
diketahui oleh perusahaan. Inilah biaya-biaya perusahaan dalam memproduksikan setiap output ini. Maka selisih TR dengan TC kita hitung dalam kolom ini. 0 kurang 14 sama dengan minus 14. 18 kurang 30 sama dengan minus 12. 36 kurang 36 sama dengan 0. Demikian seterusnya. Sekarang dengan hitungan ini kita dapat tetapkan pada output berapa perusahaan memperoleh selisih terbesar. Dengan mudah dapat kita hitung saat berproduksi Q sama dengan 5, selisih TR dengan TC itu yang terbesar. Dengan kata lain, laba maksimum yang diperoleh perusahaan itu adalah $18. Sekali lagi, dengan menghasilkan output 5 unit, maka laba maksimum perusahaan itu adalah $18 dalam satuan uang tentunya. Kedua, pendekatan marginal, persisnya pendekatan marginal revenue, marginal cost. Kita ulangi dulu grafik di mana perusahaan memperoleh laba maksimum. Kita lihat di sini, laba maksimum tadi kita katakan tercapai ya pada saat pada garis vertikal terpanjang ini, dan secara geometrik kita lihat garis terpanjang ini tercapai hanya jika garis singgung pada TC ini sejajar dengan garis TR. Dengan lain kata dalam kalkulus, slope kurva TC, yaitu marginal cost itu sendiri, sama dengan slope kurva TR atau marginal revenue itu sendiri. Ya, jadi saudara lihat di sini MR kita tahu adalah perubahan TR per perubahan satu satuan output. Secara demikian juga MC secara kalkulus, MR itu adalah turunan pertama TR terhadap Q. MC sebagai turunan atau derivatif pertama TC terhadap Q. Ya, sekali lagi secara geometri tadi, slope kurva TR pada titik ini sama dengan slope kurva TC pada titik ini. Ya, untuk memastikan bahwa garis vertikal ini adalah yang terpanjang, memastikan bahwa ini adalah output yang memaksimumkan laba. Memakai dengan kalkulus tadi, dengan slope kurva TR itu adalah MR, sedangkan slope kurva TC adalah MC. Dengan demikian, syarat laba maksimum adalah MR sama dengan MC. Karena kita tahu tadi bahwa P sama dengan AR sama dengan MR, tentu kita dapat tuliskan syarat laba maksimum, yaitu MC sama dengan MR sama dengan P sama dengan AR. Secara grafik ditunjukkan oleh kurva ini. Ya. Awalnya ada harga pasar yang diikuti oleh perusahaan ini. Katakanlah kita hanya mempertimbangkan satu perusahaan. Tentu perusahaan ini mengetahui struktur biaya yang dipikulnya. Katakanlah kurva-kurva AC dan MC ini. Saudara lihat, kurva-kurva ini adalah kurva-kurva yang berbentuk U. Tadi syarat laba maksimum adalah MR sama dengan MC. Pada grafik ini, MR sama dengan MC ya terdapat pada titik B ini. MR sama dengan MC. Dengan diketahuinya titik ini, kita dapat memproyeksinya ke bawah dan memotong kurva AC pada titik ini. Pada titik inilah biaya rata-rata yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi Q1. Karena harga pasar lebih besar daripada biaya rata-rata menghasilkan output ini, maka Q1 ini
menghasilkan laba positif bagi perusahaan. Karena kita tadi katakan laba maksimum MR sama dengan MC, maka kita dapat katakan segi 4 ini adalah laba maksimum bagi perusahaan memakai pendekatan marginal. Tentu perusahaan bisa ya bisa hanya menikmati laba nol, tidak untung, tidak rugi ketika struktur biaya ini ya bersinggungan dengan garis harga. Jadi laba di sini adalah laba nol. P sama dengan harga sama dengan biaya rata-rata menghasilkan output. Tentu perusahaan bisa rugi ketika biaya perusahaan di atas harga pasar yang berlaku. Katakanlah struktur biaya ditunjukkan oleh kurva ini dengan syarat laba maksimum MR sama dengan MC sama dengan MR sama dengan P sama dengan AR. Maka kesamaan itu ditunjukkan oleh titik ini. Dengan menarik ke atas ke kurva biaya, maka kita memperoleh biaya rata-rata menghasilkan output ini. Ternyata biaya rata-rata di atas harga pasar. Jelas ini mendatangkan rugi bagi perusahaan. Karena ini adalah syarat laba maksimum, maka kita katakanlah ini sebagai rugi maksimum. Rugi maksimum perusahaan segi 4 ini. Rugi maksimum bagi perusahaan. Memakai angka-angka, kita perhatikan tabel ini ya. Diketahui biaya variabel menghasilkan 0, tentu 0 dolar menghasilkan 1, katakan 16 dolar, demikian seterusnya. Saudara lihat di sini ketika output 0 ada biaya dipikir perusahaan. Ini mencerminkan bahwa biaya tetap atau fixed cost perusahaan ini adalah 14 dolar ya, 14 dolar. Menghasilkan 0 output menghasilkan total cost 14 dolar. Sekali lagi, karena ada biaya tetap, ya, biaya di mana perusahaan jalan, produksi perusahaan jalan atau tidak. Ini bermakna sebagai fixed cost, biaya tetap bagi perusahaan. Menghasilkan 1, biaya total perusahaan adalah 30 dolar. Demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Sedangkan kita perhatikan kolom 2 ini variable cost, total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost. Jadi kita dapat memahami tabel ini bahwa menghasilkan 1 mendatangkan total biaya yaitu 14 dolar tambah 16 dolar sama dengan 30 dolar sebagai total cost. Menghasilkan 2 fixed cost tambah variable cost 14 dolar tambah 22 sama dengan 36 dolar, demikian seterusnya. Mari kita tetapkan pada output berapa laba maksimum. Memakai pendekatan marginal, kita hitung dulu marginal cost. Ya, selisih antara perubahan total cost per satuan perubahan output. 30 tentu pada baris pertama ini ya tidak ada angkanya. Pada baris kedua ini kita dapat menghitung marginal cost-nya, yaitu 30 kurang 14 dibagi dengan 1 kurang 0 sama dengan 16 dolar. Ya, pada output 2 kita hitung 36 kurang 30 dibagi dengan 2 kurang 1 sama dengan 6 dolar. Demikian seterusnya. MR kita cari dengan serupa ya, dengan cara yang serupa. Mencari MC. MR sama dengan hasil bagi antara kenaikan TR dibagi dengan kenaikan satu satuan output. Tadi kita katakan bahwa
Nah, kalau kita hitung MR di sini, tentu hasilnya adalah pada setiap output ini adalah $18. Ya, TR untuk setiap output ini $18 kali setiap output ini, ya. Ya, akan menghasilkan total revenue bagi perusahaan. Kalau kita hitung selanjutnya MR-nya, yaitu kenaikan total revenue per satu satuan kenaikan output, maka hasilnya juga adalah sama dengan harga pasar itu sendiri, $18. Dengan membandingkan MC dan MR ini, kita dapat menetapkan pada output berapa laba maksimum. Kalau perusahaan memilih satu, maka perusahaan belum memperoleh laba maksimumnya karena MR-nya masih lebih besar daripada MC-nya. Menghasilkan dua unit juga masih MR lebih besar daripada MC-nya. Menghasilkan 3, menghasilkan 4, menghasilkan 5, MR tetap masih lebih besar daripada MC-nya. Kalau kita coba, kalau perusahaan menghasilkan output 6, maka kita lihat dalam tabel ini, MR sudah lebih kecil daripada MC. Tentu perusahaan tak mau menghasilkan output di mana marginal revenue-nya lebih rendah, lebih kecil daripada marginal cost-nya. Jadi, memakai tabel ini, angka-angka dalam tabel ini, maka kita dapat tetapkan bahwa perusahaan secara optimal untuk memperoleh laba maksimum hanya dengan menghasilkan output sama dengan 5. Ya, di mana MR masih lebih besar daripada MC. Di sini dalam ilustrasi ini kita nggak melihat persis sama MR dengan MC, ya. Tapi dengan proses tadi kita dapat menetapkan pada output berapa laba perusahaan adalah maksimum. Pendekatan ini sama dengan pendekatan total tadi, yaitu perusahaan menghasilkan output Q sama dengan 5. Contoh kalkulus dapat kita tawarkan di sini, ya. Andaikan sebuah perusahaan beroperasi dalam pasar kompetitif dengan harga pasar $10. Ya. Ini harga pasar mendikte perusahaan ini bahwa harga pada perusahaan ini haruslah pada harga $10. Tentu perusahaan mengetahui biayanya. Katakanlah biaya perusahaan itu adalah ini. Pertanyaan adalah, berapa output yang memaksimumkan laba? Berapa laba maksimum itu? Kita dapat jawab, kita hitung dulu TR. P sama dengan 10, berarti total revenue P kali Q sama dengan 10Q. Laba dapat kita rumuskan menjadi TR kurang TC sama dengan 10Q kurang total biaya yang diketahui tadi. Kita sederhanakan persamaan ini menjadi V sama dengan minus 0,01 Q pangkat 2 tambah 8Q kurang 1000. Mari kita maksimumkan fungsi ini dalam kalkulus. Ya, syarat optimalisasi fungsi ada 2 syarat, yaitu syarat perlu dan syarat cukup. Syarat perlu, turunan pertama atau derivatif pertama fungsi itu disamakan dengan 0. Jadi turunan V terhadap Q kita peroleh 0 minus 0,02 Q. Ya, ini dikalikan, pangkatnya dikurangkan dengan 1 dalam teknik diferensiasi tentunya. Dan 8Q turunannya adalah 8. Turunan 1000 jelas 0. Jadi turunan pertama adalah minus 0,02 Q tambah 8 sama dengan 0. Kita selesaikan untuk Q, menghasilkan Q sama dengan 400. Perlu, tapi belum cukup untuk memastikan, ya, bahwa ini adalah output yang memaksimumkan laba. Kita selidiki syarat cukup.
cukup apa itu? Kita cari turunan kedua fungsi turunan pertama ini, ya. Turunan kedua dari turunan pertama ini, ya. Turunan dari turunan pertama ini tentu memakai teknik diferensiasi tadi, turunan minus 0,02 Ki jelas adalah minus 0,02, turunan 8 adalah 0. Ternyata, ya, turunan kedua ini bertanda negatif atau minus 0,02 lebih kecil daripada 0. Dalam kalkulus optimalisasi, kalau tanda turunan kedua itu adalah negatif, maka fungsi itu adalah fungsi maksimum. Ya, kita tambahkan di sini, andai tandanya adalah positif, maka fungsi itu adalah fungsi minimum. Ya, jadi karena tandanya negatif, maka fungsi ini adalah fungsi maksimum. Kita dapat hitung laba maksimum itu dengan memasukkan Q sama dengan 400 ke persamaan laba. Ini menghasilkan $600. Jadi kita simpulkan pada harga pasar $10, output yang memaksimumkan laba itu adalah 400 dan laba maksimum itu adalah $600. Tentu memakai pendekatan lain, ya, tadi secara geometri kita sudah katakan laba maksimum itu adalah MC sama dengan MR sama dengan P sama dengan AR. Kita dapat tuliskan secara singkat sebagai P sama dengan MC. Dengan catatan P sama dengan AR sama dengan MR. Kita cukup tuliskan P sama dengan MC. Tadi fungsi biaya sudah diketahui. Kita cari marginal cost-nya, yaitu turunan pertama TC pada terhadap Q ini. Menghasilkan 2Q dengan turunannya 2, 0,01 Q pangkat 2 dengan turunannya 0,02 Q. Syarat laba maksimum adalah P sama dengan MC. Tadi harga pasar $10, 10 sama dengan MC ini. Disederhanakan menghasilkan Q sama dengan 400, sama dengan pendekatan kalkulus tadi. Contoh 2, andaikan sebuah perusahaan kompetitif menghadapi harga pasar $10. Andaikan total biaya perusahaan itu tentu diketahui oleh perusahaan itu sama dengan TC sama dengan 500 tambah 5Q tambah 0,025 Q pangkat 2. Berapa yang maksimum laba? Berapa laba maksimum itu? Kita selesaikan. Kita cari dulu persamaan TR 10Q. Lalu kita merumuskan fungsi laba TR kurang TC 10Q kurang persamaan biaya tadi. Kita sederhanakan, kita peroleh V sama dengan minus 0,0225 Q pangkat 2 tambah 5Q kurang 500. Syarat perlu dV per dQ sama dengan 0. Turunan ini adalah minus 0,05. Turunan 5Q adalah 5. Turunan 500 jelas 0. Kita samakan dengan 0 dan kita selesaikan untuk Q. Menghasilkan Q sama dengan 100. Kita selidiki syarat cukup turunan kedua, yaitu turunan dari turunan pertama fungsi laba tadi jelas menghasilkan minus 0,05. Lagi-lagi tandanya adalah minus, lebih kecil daripada 0, menandakan bahwa fungsi laba tadi adalah fungsi maksimum. Kita cari laba maksimum itu dengan memasukkan Q sama dengan 100 ke persamaan laba. Ternyata menghasilkan angka negatif minus 250. Ini berarti laba perusahaan itu adalah negatif alias rugi. Ya, karena ini persoalan optimalisasi, maka kita katakan bahwa rugi perusahaan ini adalah rugi maksimum.
rugi maksimum, ya. Berbeda dengan tadi menghasilkan laba maksimum. Ya, ini rugi maksimum, maksimum loss. Jadi kita simpulkan pada harga pasar $10, ya, output yang dihasilkan perusahaan yaitu Q sama dengan 100 ternyata mendatangkan rugi maksimum bagi perusahaan sebesar $600. Satu topik terakhir berkenaan dengan pasar persaingan sempurna kita bahas ini adalah ada tidaknya kurva penawaran yang dihadapi setiap perusahaan. Ini penting ketika kita nanti membicarakan kurva penawaran monopolis, nanti kita akan terangkan bahwa tak ada kurva penawaran monopolis. Berbeda dengan kurva penawaran kompetitif. Ya. Kapan saja perusahaan kompetitif tetap menawarkan barangnya dan kapan dia tidak mau lagi menawarkan barang, ya, di pasar. Mari kita jelaskan itu. Kita ketahui bahwa perusahaan memperoleh laba jika P lebih besar daripada AC. Kalau P sama dengan AC, perusahaan memperoleh laba 0. Jelas kalau P lebih kecil daripada AC, ya, maka perusahaan jelas rugi. Pertanyaan adalah, kalau perusahaan dengan kondisi rugi seperti ini, P lebih kecil daripada AC, apakah perusahaan keluar dari pasar, tidak mau lagi berproduksi di pasar? Mari kita bahas. Persamaan laba V sama dengan TR kurang TC. Ya. Memakai pendekatan total ini, kalau selisih ini lebih besar dari 0, tentu perusahaan memperoleh laba positif. Kalau sama dengan 0, perusahaan memperoleh laba 0. Kalau negatif, TR lebih kecil daripada TC, negatif, maka perusahaan menanggung laba negatif atau rugi. Kalau kita tuliskan lagi persamaan ini menjadi persamaan ini, di mana setiap suku ini kita bagi dengan Q, maka kita peroleh V dibagi Q. Kita tahu TR sama dengan P kali Q dibagi Q. TC fixed cost tambah variable cost, masing-masing kita bagi dengan Q, maka kita peroleh persamaan ini. Disederhanakan menjadi V bintang, yaitu laba persatuan produk. Suku ini menghasilkan sama dengan P, sedangkan FC dibagi Q adalah biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, ya, dibagi dengan Q menghasilkan nilai rata-rata. Jadi V bintang sama dengan V kurang AFC tambah AVC. Kita tahu dalam jangka pendek, ya, perusahaan tetap memikul biaya, biarpun produksi jalan atau tidak, yaitu biaya tetap. Jadi untuk penjelasan kita di sini, mari kita abaikan AFC, ya, dalam menjelaskan rugi seperti apa perusahaan harus gulung tikar. Jadi dalam penjelasan kita hanya membandingkan P dengan AVC. Kita tuliskan P kurang AVC bisa lebih besar daripada 0, sama dengan 0, atau lebih kecil daripada 0. Kalau P lebih besar daripada PC, termakna perusahaan masih dapat menutup seluruh biaya variabel rata-rata. Sisanya tentu dapat dipakai untuk menutup biaya tetap rata-rata. Tentu dalam hal ini perusahaan tetap mensuplai barang, ya, supply lebih besar daripada 0. Demikian juga kalau sama dengan 0, P sama dengan APC, ya, P kurang APC sama dengan 0, atau P sama dengan AVC, bermakna bahwa harga pasar masih dapat menutup seluruh biaya variabel rata-rata. Ya, tentu
tidak bisa menutup sebagian, apalagi seluruh biaya rata-rata. Tapi biarpun rugi seperti ini, ya, karena masih dapat menutup biaya variabel rata-rata, masih dapat menutup biaya pembelian bahan baku, perusahaan masih saja mensuplai barang. Tapi ketika P minus AVC lebih kecil daripada nol atau harga pasar sudah lebih kecil daripada biaya variabel rata-rata, maka jangankan mengharapkan menutup biaya tetap rata-rata, ya perusahaan tidak bisa menutup semua biaya variabel rata-rata, hanya sebagian biaya variabel rata-rata dapat di cover. Tentu perusahaan yang demikian ini tidak mau lagi berproduksi, ya, karena bayangkan perusahaan tidak bisa menutup biaya pembelian bahan baku atau biaya variabel lainnya. Jadi dalam hal ini tidak ada supply atau S sama dengan nol. Ya, demikian kita jelaskan lebih lanjut dalam penjelasan ini. P lebih besar dari ABC berarti perusahaan tidak hanya dapat menutup seluruh biaya variabel rata-ratanya, tapi juga sebagian biaya tetap rata-ratanya seperti kita jelaskan tadi. Secara geometri dapat kita tunjukkan kurva penawaran perusahaan kompetitif. Mari kita pertimbangkan hanya dua kurva, yaitu kurva MC dan kurva AVC. Saudara lihat kurva MC, kurva berbentuk U, demikian juga kurva AVC berbentuk U, di mana kurva MC ya di bawah kurva AVC awalnya, lalu memotong titik minimum kurva AVC. Andaikanlah harga-harga pasar sebagai ditunjukkan oleh garis-garis datar ini. Pada harga pasar P2, laba maksimum P sama dengan MC, perusahaan masih menawarkan Q2. Pada harga pasar P1, perusahaan menawarkan output Q1. Pada harga P0, masih perusahaan menawarkan output Q0. Tapi ketika harga pasar pada A, di mana garis ini ya bersinggungan dengan kurva ABC, artinya P sama dengan AVC. Di sini tadi seperti kita katakan tadi, pada titik ini perusahaan hanya dapat menutupi semua biaya variabel rata-ratanya, ya, menutup semua. Tentu hal ini masih memungkinkan perusahaan untuk berproduksi. Biarpun tidak dapat menutup biaya tetap rata-rata, perusahaan tetap saja berproduksi karena dalam jangka pendek perusahaan tetap saja menutup ya menutup atau memikul biaya tetap rata-rata biarpun produksi jalan atau tidak sama sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kurva penawaran perusahaan kompetitif adalah kurva MC itu sendiri. Di atas garis P sama dengan atau lebih besar daripada AVC. Sebagaimana diterangkan dalam slide ini. Kurva penawaran perusahaan kompetitif adalah bagian dari kurva marginal cost di atas garis P lebih besar atau sama dengan AVC. Sebagai contoh, katakanlah total biaya perusahaan ditunjukkan oleh persamaan ini. Pertanyaan, rumuskan kurva penawaran perusahaan ini. Kita cari dulu MC persamaan ini, yaitu 20 Q10 kali 2 Q pangkat 2 kurang 1. Ya, sebagai turunan pertamanya. Turunan ini jelas 0. Jadi MC sama dengan 20 Q. Syarat laba maksimum P sama dengan MC. P sama dengan 20 Q. Kita selesaikan untuk Q. Maka kita peroleh Q sama dengan P per 20. Sebagai contoh kedua, andaikan biaya total perusahaan, sebuah perusahaan adalah ini, ditunjukkan oleh
persamaan ini. Pertanyaan, rumuskan, tentukan kurva penawaran perusahaan. Jelas sebagai persamaan dengan bentuk output sebagai fungsi harga Q sama dengan fungsi P. Pertanyaan menarik dalam soal ini adalah pada harga pasar berapa perusahaan ini menghentikan produksinya. Kita selesaikan, kita cari dulu MC. Ya, kita cari dulu marginal cost, yaitu turunan atau derivatif pertama dari TC terhadap Q. Kita peroleh MC sama dengan Q pangkat 2 kurang 20 Q tambah 100. Kita samakan P sama dengan MC sebagai syarat laba maksimum. P sama dengan Q pangkat 2 kurang 20 Q tambah 100. Kita sederhanakan ini lebih lanjut. Persamaan ini dapat disederhanakan menjadi P sama dengan Q kurang 10 pangkat 2 dalam kurung. Ya, kita sederhanakan selanjutnya Q kurang 10 sama dengan akar P. Maka Q sama dengan akar P tambah 10 sebagai kurva penawaran perusahaan kompetitif yang kita cari itu. Ya, tadi saya katakan pada harga berapa perusahaan itu sebaiknya gulung tikar, tidak lagi berproduksi di pasar. Kita tahu bahwa TC sama dengan VC tambah FC. Dari persamaan total biaya yang diketahui tadi, kita dapat tuliskan bahwa variable cost ditunjukkan oleh persamaan ini. Ya, kita pisah variable cost-nya adalah persamaan ini, sedangkan konstantanya tadi menjadi fixed cost ya bagi perusahaan itu. Yang kita pertimbangkan adalah persamaan variable cost ini. Karena menyangkut biaya variabel rata-rata, ya, maka kita cari dulu biaya variabel rata-rata dengan membagi suku-suku ini dengan Q. Tentu kita peroleh persamaan ini sepertiga Q pangkat 2 kurang 10 Q tambah 100 sebagai persamaan AVC, biaya variabel rata-rata. Kemudian kita memakai kalkulus optimalisasi, kita cari dulu syarat perlunya, yaitu turunan AVC terhadap Q sama dengan 0. Kita peroleh persamaan ini. 2/3 Q kurang 10 sama dengan 0. Kita selesaikan untuk Q. Kita peroleh Q sama dengan 15. Perlu tapi belum cukup. Jadi kita selidiki syarat cukupnya. Turunan pertama ya AVC tadi ya. Maka kita peroleh turunan dari 2/3 Q ini kita peroleh 2/3 10, tentu turunannya sama dengan 0. Ternyata tandanya lebih besar daripada 0. Ini menandakan bahwa fungsi AVC tadi adalah fungsi minimum. Tentu kita selanjutnya dapat hitung AVC minimum dengan memasukkan angka 15. Ya, angka 15 ke persamaan biaya rata-rata. Biaya variabel rata-rata tadi kita masukkan menghasilkan angka 25. Maka sekali lagi, maka AVC adalah fungsi minimum pada Q sama dengan 15 dan AVC minimum itu sama dengan 25. Kita dapat kesimpulan kapan perusahaan itu tetap berproduksi, kapan perusahaan sebaiknya gulung tikar, tidak lagi berproduksi. Ya, dengan penjelasan teoritis tadi, kita dapat simpulkan bahwa kalau perusahaan ya menghadapi harga pasar lebih besar daripada AVC minimum ini, perusahaan tidak berproduksi. Tapi sekali harga pasar sudah lebih kecil daripada AVC minimum ini, maka perusahaan itu sebaiknya gulung tikar atau tutup usaha. Kenapa? Karena harga pasar sama dengan 25 tak dapat menutup seluruh biaya variabelnya, ya, seluruh biaya variabel perusahaan.
apalagi biaya tetapnya. Demikian penjelasan kita mengenai pasar persaingan sempurna. Untuk review, ya kita ajukan beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dengan mudah kalau kita memahami penjelasan-penjelasan sederhana tadi tentang persaingan sempurna. Kita, saudara, bisa menyelesaikan ini. Saya harapkan Anda bisa menyelesaikan, ya, menjawab soal-soal ini didasarkan pada pemahaman kita akan materi tadi, ya. Demikian pembahasan kita mengenai persaingan sempurna. Untuk mendalami materi ini, ada referensi disebutkan dalam modul ini, ya, buku-buku khusus mengenai mikroekonomi, ya, ada buku yang populer, ya, di kalangan mesoekonomi tentu adalah buku Salvatore ini, ya. Ada 2 buku Salvatore yang populer di pasar, ya. Tentu buku-buku ini juga menjadi pertimbangan kita untuk mendalami ekonomi mikro. Ada juga buku lain, ya, buku ekonomi. Tentu di dalamnya ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro. Jelas buku yang paling populer di antara buku ekonomi adalah buku yang dikarang oleh Samuelson, ya, Nordhaus, ya, buku Menke juga, dan lain-lain ditunjukkan oleh slide ini, ya. Ini buku-buku hebat ini, Samuelson, ya, ini adalah pemenang Nobel, Krugman pemenang Nobel juga, Stiglitz juga pemenang Nobel dari Universitas Columbia, ya. Jadi sebagai pengetahuan literatur economics, buku-buku ini patut dipertimbangkan, buku-buku yang bagus, ya, yang hebat untuk dipelajari tentang ilmu ekonomi. Demikian teman-teman, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini, ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ajar ini. Sampai jumpa.